Hai Capricorn, selamat datang di bacaan kali ini. Seperti biasa, kita update situasi Capricorn saat ini. Mudah-mudahan sampai kepada Capricorn sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Capricorn. Capricorn ini sebenarnya masa transisi dan mungkin dari kemarin juga kita merasakan ya transisi. Tapi the good news-nya, transisi ke arah sesuatu yang membuatmu merasa lebih terlindungi, lebih sesuai dengan aspirasimu, dan kemudian ini juga sesuatu yang bisa menjadi bahan buat Capricorn itu untuk menceritakan ke banyak orang. Jadi kalau menurut saya ini semua kartunya nggak ada yang buruk sama sekali, jadi nggak ada indikasi buruk. Hanya saja mungkin situasinya yang sedang bergerak ini membuatmu merasa tidak terlalu nyaman karena tidak semuanya kau ketahui pada saat ini. Tapi yang jelas, kalau menurut saya dengan situasi seperti ini, walaupun sekarang masih bergerak, tapi arahnya adalah ke arah yang menjadi lebih ajak, yang lebih dapat diandalkan oleh Capricorn. Karena sebenarnya dari awal Capricorn itu sudah memilih, ya. Capricorn itu sudah memilih, dan sebenarnya pilihannya itu juga bukan pilihan yang datang kemarin sore kemudian pilih paginya, enggak, tetapi sesuatu yang sudah sejak lama diimpi-impikan. Jadi bukan hal yang baru, tetapi ini adalah saat dimana perubahan itu sudah mulai dirasakan ke arah yang lebih positif, ya, kira-kira seperti itu. Capricorn, kalau dari sini, iya, Capricorn barangkali kalau dari keuangan pada saat ini semuanya masih belum jelas dan rasanya masih belum ada belum ada pegangan yang pasti. Namun demikian Capricorn sudah merasakan bahwa matter of the heart-nya itu sudah bisa mulai mengena di hati, tetapi pada saat ini memang belum saatnya melihat ujung yang akhir. Jadi kalau Capricorn berharap pada saat ini sudah ada kejelasan tentang keuangan, tentang cinta, tentang hubungan gitu, apakah iya atau tidak, jelasnya gimana, seberapapun dipaksakan, ya itu belum bisa terjadi karena masih ada informasi yang Capricorn belum ketahui. Ya, mungkin juga bukan hanya Capricorn belum mengetahui, tapi Capricorn juga belum ingin mengatakannya. Itu mungkin saja terjadi, ya. Dan kayaknya Capricorn, sosok orang ini yang mungkin memang masih ada di pikiran Capricorn, kayaknya dari awal dia lagi ya Capricorn, ya. Dari Aquarius, Gemini atau Libra, kayaknya memang muncul terus. Apa boleh buat Capricorn, kayaknya energi itu selalu keluar di setiap bacaan saya. Dan saya yakin untuk pembaca yang lain barangkali energi ini juga nggak sedominan ini, entah kenapa dominan banget di sini. Setiap kali saya membaca ada energi tersebut, ya. Mungkin bukan orangnya, tapi adalah orang yang suka berargumen, atau kalaupun argumennya itu tidak bisa dimenangkan oleh dia akan pergi, tidak bicara sama sekali. Jadi memang kekuatannya dia itu ada di komunikasi, karena mungkin Capricorn dengan dia itu sama-sama kayak berebut power, ya. Itu yang saya rasakan, berebut power. Jadi caranya Capricorn adalah memenangkan dia dengan cara sesuai dengan aturan perjanjian, sesuatu yang sifatnya loh kan udah begini perjanjiannya, tetapi dia selalu bisa mengelak. Itu energinya masih kerasa sampai sekarang, sehingga ini membuat situasi yang saat ini itu belum bisa menggambarkan apa ke depannya, tetapi yang kayaknya potensinya ke depan itu somehow ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Capricorn. Bukan tindakan terakhir, paling tidak melangkah dari situasi yang penuh kebingungan ini. Karena buat Capricorn ini adalah situasi yang Capricorn tuh selalu berharap setiap hari, kayaknya setiap bangun tidur berpikir, jadi mau gimana gitu. Tapi kayaknya tuntutan itu belum bisa karena memang masih dalam proses mau ngomong apa gitu. Tapi sementara situasinya belum bisa dibuat menjadi lebih jelas, Capricorn ini sarannya jelas kok, bahwa Capricorn just try to be happy
in the moment. Jadi mau nggak mau, karena Capricorn kalau mau dipikirkan terus ya, yang ada di kepala, kok dia begitu sih, kok saya, jadi pertanyaan yang retorik yang nggak bisa dijawab juga gitu loh. Jadi kalau Capricorn mau berputar-putar di situ terus ya bisa, tapi hanya akan membawa Capricorn semakin gelisah, semakin marah, semakin sedih, semakin merasa tertipu. Kalau misalnya dilepas ya udahlah, kayak sera-sera istilahnya ya, kalau itu whatever will be lah gitu, itu akan jauh lebih mudah. Tapi memang sepertinya Capricorn agak sukar keluar dari overthinking itu. Kalau dari bacaan ini seperti itu. Jadi memang sebenarnya Capricorn bukan yang nggak tahu ya, cuman nggak tahan aja untuk berpikir kenapa kok dia melakukan hal seperti itu, atau kenapa kok situasinya seperti ini. Tuh 2, 3. Kita lihat kalau ditambah tema yang berikut untuk Capricorn. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi current situationnya from foundation. Jadi karena ini situasi yang sebenarnya masih issue, kalau menurut saya issue. Jadi tadi Four of Wands terbalik itu yang dirasakan. Jadi justru yang diinginkan sesuatu yang ajak. Dan dari awal tadi temanya memang Capricorn sangat menginginkan yang pasti-pasti aja lah. Masalahnya this is not the case gitu ya, karena ekspektasinya Capricorn tuh jelas perjanjiannya seperti apa, bentuknya seperti apa susahnya gitu ya. Maksudnya Capricorn tuh nggak habis pikir apa sih susahnya, tinggal ngomong apa yang dia mau gitu ya. Tapi ternyata emang nggak bisa Capricorn ya, karena memang ya belum bisa bergerak, rest and rejuvenate ya. Dan mungkin Capricorn juga pada saat ini terlalu ngotot untuk satu tujuan yang sebenarnya sudah mentok sejak kapan. Mau dipaksain maju terus juga nggak bisa. Bagaimana kalau retreat dulu, mundur dulu, lepaskan dulu, let go dulu. Dan di sini advice-nya adalah destiny, biarkan yang menentukan itu semesta. Bagaimana kalau Capricorn tidak berusaha untuk menentukan hasil? Bagaimana kalau Capricorn membiarkan universe yang menentukan hasil? Saya yakin tidak mudah buat Capricorn, tapi itu adalah yang keluar karena sebenarnya power Capricorn itu lebih besar daripada apa yang dipikirkan untuk bisa mengendalikan hasil yang sekarang. Ya, jadi menurut saya, jadi kira-kira kalau sekarang itu yang ingin dikendalikan atau outcome yang diharapkan oleh Capricorn adalah 2, saya hanya ngambil sebagai contoh 2, padahal sebenarnya Capricorn bisa mencapai 4 kalau Capricorn mau melepas yang 2 ini. Ya, kira-kira seperti itu Capricorn. Jadi tadi angka itu maksudnya adalah satu angka di mana 2 dan 4 itu pasti lebih tinggi 4, tapi yang di kepalanya Capricorn itu cuma 2 aja. Itu kiasan ya. Iya, hubungan ini memang kalau ini mungkin nggak ada hubungannya dengan tadi, mungkin juga ada hubungan. Tapi yang jelas hubungan ini adalah hubungan yang sebenarnya saling menyakiti. Ya, saya tidak akan membungkus dengan lebih manis lagi karena ini udah jelas the devil terbalik. Ini saling menyakiti dan udah stuck di situ. Jadi kira-kira itu rasanya kalau nggak sengaja kita kecantol sesuatu di kaki kita tajam dan itu melukai kaki kita, bukannya kita bergerak ke arah sebaliknya supaya kita bisa melepaskan dari kalau tadi yang nyangkut itu adalah seperti kail ya kan, kalau kita paksain jalan terus kan itu semakin dalam nancepnya. Nah ini sama Capricorn nancepnya dibiarkan makin dalam karena bergeraknya ke arah membuat itu semakin dalam. Harusnya kan mundur dulu sampai lepas, baru kemudian mencari arah supaya kail itu tidak mengenai kita lagi. Tapi kayaknya hubungan ini adalah hubungan seperti itu, sudah jelas menyakiti, saling menyakiti, tetapi dibiarkan terus berlangsung, dan itu semakin lama kailnya semakin menancap ke dalam. The devil terbalik ya. Saya mungkin seperti tadi saya katakan tidak membungkusnya dengan kata-kata yang lebih manis, dan tidak semua resonate dengan situasi ini ya. Ini buat teman-teman Capricorn yang barangkali udah nggak tahu mesti ngapain.
merasa sakit hati, merasa ditipu, tetapi semua tindakannya mengarah pada menancapkan kail tadi menjadi lebih dalam. Ya, Capricornnya masih terus bertahan karena memang Capricorn merasa diperlakukan tidak adil, ada sesuatu yang diambil dari Capricorn, barangkali terkait dengan anak atau sesuatu yang bisa membuat Capricorn mulai hidup baru atau usaha baru, makanya ngotot, tetapi dengan demikian tancapannya makin dalam. Sementara dia juga tidak mau bergerak, karena dia pikir apa yang dia pertahankan memang punyanya dia. Sehingga dia juga nggak mau mulai negosiasi. Dan ini akibatnya dua orang yang saling keras kepala, saling merasa benar itu terus-terusan berada di tempat dengan pedang sama-sama ditekankan satu dengan lainnya dalam kondisi full strength semuanya. Oke, itu yang saya lihat dari sini. Dan satu lagi untuk pesan yang terakhir dari bacaan kali ini buat Capricorn. Today tell yourself everything always work out for me. Today tell yourself everything always works out for me. Jadi ini adalah untuk keseharian Capricorn yang memang setiap hari itu merasa cemas, merasa ditipu, merasa sedih, merasa marah, merasa frustrasi. Ini disuruh mengatakan kepada diri sendiri, berdiri di depan cermin dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi yang rasanya pada saat ini tidak bisa dikendalikan, sebenarnya semua juga akan baik-baik saja, nggak ada semua yang membuatmu dirugikan atau ditipu. Kalaupun rasanya seperti itu sekarang, sebenarnya pada akhirnya adalah itu semua untuk kebaikan Capricorn. Oke Capricorn, ini pesan yang bisa saya sampaikan kepada Capricorn. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Wanita indah dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.